pertanyaan selanjutnya dari Bapak Novan. Bagaimana dengan perhiasan yang beli dari luar negeri? Misalkan membawa perhiasan emas dipakai sendiri seberat 50 gram. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Dari video kemarin yang disampaikan oleh petugas Bea Cukai, tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan bagi kita semua. Nah, kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas, mulai membawa kosmetik dari luar negeri, kemudian hadiah dari luar negeri, dan juga membeli perhiasan dari luar negeri. Nah, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan? Simak sampai habis. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Ini mau bertanya, biasanya kadang-kadang kalau dari Jepang suka ada yang ngasih kosmetik berupa lipstik atau apa gitu, di barang bawaan penumpang untuk dipakai sendiri. Apakah ini juga harus ada izin dari kementerian terkait? Berhubung kalau kosmetik itu kan ada BPOM atau dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Baik, Ibu Nur Fajriah, mungkin bisa dijawab. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang ini ya, menarik untuk kaum hawa ya Bu ya. Karena pasti banyak gitu ya pembawaan kosmetik. Untuk penanganannya sendiri di kami kalau di INSW lapasnya kami masih belum ada pembatasan karena berdasarkan ketentuan PRK BPOM nomor 30 itu belum ada pembatasan jumlah ya Bu ya. Tapi sekarang sudah berlaku PRK nomor 15 tahun 2020 Bu. Nah itu yang sudah ada pembatasan untuk kosmetik itu maksimal 20 pieces per pengiriman, itu per pembawaan, entah itu melalui penumpang ya, dalam ini penumpang atau barang kiriman itu 20 piece untuk kosmetik. Untuk suplemen itu 5 piece per jenis gitu. Jadi dan untuk obat itu harus dengan resep dokter. Jadi nah kita juga jadi akhirnya mengambil sikap untuk hal ini ya, kita ambil sikap untuk penertiban pembawaan kosmetik ini karena aparat penegak hukum akan patrolinya menggunakan PRK BPOM terbaru yaitu nomor 15. Jadinya kami harus mengambil sikap untuk mengikuti peraturan itu Bu gitu. Jadi sudah mulai ada pembatasan pembawaan kosmetik maksimal 20 Ibu Nunung ya. Semoga bisa difahami seperti itu. Bu, mengenai harga kan biasanya ada mungkin yang harganya, apakah untuk harga juga dibatasi juga? Kadang kan ada harganya mungkin yang agak mahal atau bagaimana, seperti itu. Ya Bu Ambar, untuk harganya sendiri kita mengacu pada pembebasan aja Bu. Misalnya di atas 500 itu totalnya kelebihan, jadi sisanya aja dikurangi 500, itulah yang dikenakan pajak biaya masuk lewat penumpang ya, lewat terminal gitu. Jadi kalau CN pembatasan kan bisa di CN ya Bu ya. Betul. Itu, kalau di penumpang tidak ada, hanya pembatasan jumlah itu kena BPOM gitu ya, SKI BPOM. Atau misalnya harga ya kita lihat harganya di atas 500 atau di bawah 500 gitu. Kalau masih di atas 500 otomatis kena pajak pajaknya gitu. Tapi kalau masih di bawah 500 ya otomatis bebas gitu. Baik, kemudian pertanyaan satu lagi secara langsung. Silakan kepada Bapak Ahmad Hussein. Pertanyaannya sepertinya menarik ya ini dari PT Pido. Silakan Bapak Hussein, apakah berkenan menyampaikan secara langsung? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Saya ingin menanyakan bagaimana jika kita melakukan perjalanan ke luar negeri dan pada saat kembali itu kita mendapatkan satu hadiah atau pemberian yang
cuma-cuma, secara cuma-cuma begitu. Bagaimana untuk pengenaan pajaknya, sedangkan kita sendiri tidak ada invoice ya, tidak ada bukti pembeliannya atas barang tersebut, karena memang betul-betul itu mendapatkan hadiah dari teman atau dari kerabat atau dari saudara yang kita kunjungi di sana. Begitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Narfajriya. Baik, untuk barang hadiah sesuai ketentuan, barang masih dalam kategori barang impor ya Pak. Jadi barang impor itu barang yang diperoleh dari luar negeri. Jadi terlepas itu hadiah atau pemberian cuma-cuma yang tidak mempunyai nilai beli gitu ya. Tapi pada dasarnya setiap barang itu mempunyai nilai. Nah, nilai itulah yang bisa kita cari bila memang tidak ada invoice atau bukti bayarnya karena hadiah. Jadi kita bisa mencari berdasarkan nilai barang identiknya atau nilai barang serupanya Pak. Gitu. Jadi selama dia masih punya nilai dan itu bisa diperhitungkan pajaknya. Nanti kembali lagi bagaimana pajaknya, yaitu apakah dia di atas 500 USD atau di bawah 500 USD. Seperti itu mungkin Pak. Baik Ibu, saya terima untuk mengenai pengenaan pajaknya, karena kan pernah ada istilahnya kasus dalam artian tidak mengetahui bahwa itu akan diberikan hadiah atau pemberian, jadi tidak siap untuk perhitungan pajaknya seperti itu Ibu. Jadi pas begitu masuk ya kembali ke dalam negeri, otomatis barangnya tertahan karena lumayan besar gitu mungkin nilai dari pengenaan pajaknya tersebut gitu, begitu Ibu. Ya memang harus ini sih ya Pak ya, untuk perjalanan ke luar negeri itu kita kan memang punya aturan, dan setiap negara pasti punya aturan ya untuk pembawaan barang gitu. Nah itu yang memang perlu diinfokan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa memang terkait pembawaan barang itu Bea Cukai memberikan concern terhadap ketentuannya gitu. Jadi ada ketentuan yang mengikat terhadap barang-barang bawaan penumpang. Itu yang harus dipersiapkan untuk perjalanan Bapak Ibu yang ketika ingin keluar negeri, apa yang ketika membawa barang kan bisa browsing peraturannya dulu atau itu. Jadi itu yang memang kita sosialisasikan Pak kalau di terminal itu, untuk kesadaran ya, untuk kesadaran informasi tentang barang-barang yang dibawa dari luar negeri itu sih Pak. Karena mungkin kalau antar kota, antar provinsi di Indonesia nggak masalah ya bawa barang seperti apa, kecuali barang naftas itu, karena aturan Bea Cukai itu mengikat pembawaan dalam negeri dan keluar negeri. Itu mungkin ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasinya Bu Fajriya. Ya, cukup dari saya rasa. Begitu Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Novan. Bagaimana dengan perhiasan yang beli dari luar negeri? Misalkan membawa perhiasan emas dipakai sendiri seberat 50 gram. Jadi ini atensinya adalah dipakai sendiri ya. Apakah ada batasan atau aturannya? Mohon izin Ibu Nur, mungkin bisa jawab. Untuk semua barang, kategori barang bawaan penumpang, itu batasannya hanya dia di atas 500 USD atau di bawah 500 USD, itu aja sih. Untuk perhiasan kalau dipakai kayaknya nggak sampai ke itu ya, kan. Kecuali memang dia di kotak, itu di dalam itu koper, terus itu. Jadi Bea Cukai juga nggak orang bilang nggak ribet-ribetin amat gitu ya, untuk memberikan sampai ke badan, kecuali memang ada atensi penyelundupan berlian atau itu kita cek body gitu. Kalau memang itu barang personal use yang dipakai kan nggak bisa juga kita bisa. Jadi kan memang kalau itu case-nya barang dari luar gitu ya, dia memang keluar untuk beli perhiasan dan dia dibawa di atas 500 USD, itu dikenakan dia masukkan pajak impornya seperti itu tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman, jawaban dari petugas Bea Cukai. Dan tentunya ini masih banyak lagi pertanyaan, tetapi akan aku bahas pada videoku yang selanjutnya aja, biar tidak terlalu panjang. Dan untuk emas, seperti jawaban tadi, itu jika dipakai sendiri
itu sebenarnya tidak apa-apa selama itu tidak terlalu banyak ataupun over. Misalkan 10 gram ataupun 20 gram itu sama dipakai sendiri sebenarnya juga nggak masalah. Karena selama ini pada prakteknya itu tidak apa-apa. Walaupun aturannya itu dari dulu itu masih sama, batasannya cuma 500 US dollar. Dan sebaiknya jika membawa perhiasan itu lebih bagus kalau barang tersebut menempel pada kita. Jangan kita pisah kepada koper bagasi, karena itu sangat berisiko. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi saat ini semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.